Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa menggunakan virtual background karena sedang ada rapat di Bapeda mengenai kelibangan. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Jadi hari ini kita akan melakukan sosialisasi secara virtual mengenai sosialisasi penanganan darurat COVID-19 terintegrasi. Sebenarnya ada 3 materi dari segi PPI dan K3, satunya dari segi medis, tetapi untuk yang medis akan kita laksanakan besok dengan Dr. Teguh, ya, spesialis penyakit dalam. Semoga acara hari ini bisa berjalan lancar ya, Dik Firda ya. Karena acara ini akan sering kita lakukan sebagai tindak lanjut kita untuk audit mutu dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi itu kewajiban kita untuk melakukan upaya prevensi, kuratif maupun upaya-upaya rehabilitatif dari segi penanganan COVID-19. Kita tahu bahwa kasus COVID-19 saat ini mulai beranjak naik dari awalnya lumayan turun ya, melandai, tetapi sekarang mulai beranjak naik dan kita masuk dalam 10 besar di dunia. Mungkin itu saja dari saya, Dik Firda. Saya mengikuti melalui Zoom di Bapeda. Semoga acara ini bisa lancar dan terima kasih untuk narasumber, Dr. Hendrian, Mas Hari, dan Mbak Rica. Semoga acara hari ini lancar dan bisa menjadikan manfaat bagi seluruh peserta. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arif atas sambutannya. Kemudian untuk mempertimbangkan waktu, kami silahkan Dr. Hendrian dan Mbak Rica untuk menyampaikan materi sosialisasi hari ini. Mohon izin saya share screen dulu. Ngawur lho, mosok ya moro-moro jenengku dilebokno nang Satgas Covid. Wingi aku dilebokno apa di WA Mas yang Mbak jenenge sampean Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korbannya di mana, Mbak? Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan pada pagi hari ini, saya Hendrian sebagai dokter yang jadi Ketua Komite K3RS ini akan berbagi atau sharing dengan semuanya mengenai pengelolaan K3 dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang seperti kita tahu sampai saat ini juga masih terus ada kasusnya dan akhir-akhir ini juga mulai melonjak lagi dengan varian yang baru. Kemudian next, Mbak. Next saja. Kita mulai dulu dari penjelasan awal dari segi K3-nya. K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, terutama di rumah sakit, melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Kemudian untuk tujuan dari K3 itu sendiri, yang utama dan pertama itu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja pada petugas di rumah sakit Sidoarjo Barat. Kemudian yang kedua, mencegah timbulnya berbagai penyakit akibat kerja, baik itu dalam bentuk fisik, psikis, infeksi, keracunan, ataupun penularan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling general, menciptakan sistem kerja yang aman bagi petugas yang bekerja di rumah sakit tersebut. Next, Mbak. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Permenkes 66 tahun 2016 terkait dengan perencanaan K3RS, itu yang pertama, nanti manajemen risiko K3RS, kedua keselamatan dan keamanan di rumah sakit, pelayanan kesehatan kerja, keempat pengelolaan P3 dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, yang kelima pencegahan dan pengendalian kebakaran, keenam pengelolaan persyaratan rumah sakit dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana. Mari kita fokuskan pada poin yang pertama dulu. Karena saat ini kita sedang berada di masa pandemi COVID-19, terutama varian yang terbaru ini, dari segi petugas pun semuanya yang kontak dengan pasien pasti akan memiliki resiko terpapar infeksi dari
virus tersebut, yang seperti kita tahu juga sekarang tidak bisa lagi siapa penularan dari mana dan kapan. Kadang kita dapat pasien yang ternyata tidak mengalami seperti yang kita tahu kan, kalau COVID ini menyerangnya di sistem pernafasan, dan sering juga kita temui di di lapangan itu pasien-pasien yang tidak mengalami gangguan di pernafasan dan butuh rawat inap saat di swab antigen ternyata hasilnya positif. Nah, jadi untuk saat ini mending kita menganggap bahwa setiap orang yang sakit itu mengarah ke sana sampai benar-benar terbukti tidak sakit COVID. Amannya seperti itu. Jadi yang poin nomor 1 ini, karena di masa pandemi ini, setiap petugas rumah sakit yang kontak dengan pasien mempunyai risiko yang sama, yaitu tertular infeksi COVID-19 ini. Terus kemudian nanti ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan risiko penularan dari COVID tersebut. Kemudian Mbak, next. Nah, kalau misalkan pada K3 ini kan lebih mengarah ke petugasnya. Jadi untuk ini ada salah satu contoh pelaporan yang terjadi yang terjadi kecelakaan kerja pada petugas di rumah sakit. Terus next Mbak. Nah, kalau kita tahu ada kondisi pandemi ini, ada surat edaran dari ini surat edaran yang kita terima tertanggal 30 April 2022. Jadi di sini menyatakan bahwa untuk aturan jam kerja menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang mana seperti kita tahu di poin A, itu kan untuk jam kerja efektifnya adalah 37,5 jam per minggu. Kemudian untuk sistem kehadiran pegawai adalah 100% dari tempat kerja. Ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 68 tahun 1995 tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah. Jam-jam ini sudah disesuaikan mengingat saat ini sedang di masa pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya, mungkin disampaikan sama Mbak Rica. Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih Dr. Hendrian. Saya akan melanjutkan sosialisasi terkait K3 di masa pandemi. Yang pertama ini terkait tidak ada toleransi pada tindakan kekerasan di tempat kerja. Jadi anggapan bahwa kekerasan itu tidak akan terjadi di rumah sakit itu tidak sepenuhnya benar, karena di rumah sakit juga berpotensi untuk terjadi tindak kekerasan. Misalnya ada pengunjung atau keluarga pasien nih yang datang ke rumah sakit dan tidak puas dengan apa yang dia terima. Nah, itu tidak menutup kemungkinan untuk mereka melakukan kekerasan, baik itu kekerasan secara verbal maupun non-verbal. Jadi, tidak menutup kemungkinan juga kekerasan itu terjadi di rumah sakit. Next. Nah, ini untuk tindakan langsung yang bebas dari stigma pada kasus tanpa perlindungan terhadap insiden kekerasan. Jadi, dampak dari adanya stigma atau diskriminasi ini tidak hanya dirasakan oleh penderita COVID juga, tapi juga dirasakan oleh para tenaga kesehatan atau bagi pekerja yang berada di rumah sakit. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk mengurangi bahkan menghentikan adanya stigma dan diskriminasi tersebut. Bisa melalui pastinya tidak melakukan diskriminasi, kemudian memberikan semangat, dukungan, memberikan empati, kemudian peduli terhadap sesama,
bijaksana dalam memilah informasi, dan menggalakkan kegiatan yang positif. Nah, ini terdapat langkah-langkah K3 terkait dengan perlindungan insiden kekerasan. Yang pertama, sistem saling mendukung untuk memberikan dukungan psikologis dan memantau stres serta kelelahan. Kemudian yang kedua, aturan tentang periode istirahat demi memastikan istirahat yang cukup selama hari kerja, seperti yang dijelaskan Dokter Yan tadi, termasuk dalam jam istirahat dan jam kerja. Kemudian yang ketiga, kesempatan untuk meningkatkan kesehatan fisik, termasuk olahraga dan mendorong pekerja untuk mempertahankan kebiasaan makan yang sehat. Nah, ini biasanya dilakukan, sudah teman-teman melakukan pada saat hari Jumat ya, ada Zumba juga, itu bisa meningkatkan kesehatan fisik bagi pekerja di rumah sakit. Next. Nah, ini untuk upaya keselamatan dan keamanan selama perjalanan, baik itu berangkat ke rumah sakit maupun hingga pulang. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 328 Tahun 2020, saat berjalan ke atau dari tempat kerja, yang pertama pasti dalam kondisi yang sehat. Jika ada keluhan batuk, pilek, demam, agar tetap tinggal di rumah atau lapor dulu. Kemudian yang kedua, menggunakan masker dimanapun ketika berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keempat, upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum. Kalau memang harus untuk menyentuh, setelahnya cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang kelima, menggunakan helm sendiri. Dan yang terakhir, tidak menyentuh wajah atau mengucek-ucek mata dengan tangan. Atau bisa menggunakan tisu jika memang terpaksa. Next. Nah, ini untuk deteksi dini dugaan kasus COVID-19 di antara staf rumah sakit, keluarga, dan kontaknya. Upaya yang bisa dilakukan bisa dengan melakukan surveillance kasus, termasuk upaya kontak tracing. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan, yakni rumah sakit, dengan mengkonversikan pelayanan kesehatan umum menjadi pelayanan darurat COVID-19 sesuai. Kemudian yang ketiga, meningkatkan upaya pendayagunaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terproteksi dengan baik dan melakukan vaksinasi. Nah, bisa kembali di slide form, Mbak Firda, form pelaporan. Nah, ini sebagai untuk Ibu dari RSUD Jawa Barat, ini K3 memiliki form laporan insiden khusus untuk petugas atau pekerja saja, tidak untuk pasien. Jadi untuk kecelakaan yang terjadi di pasien itu ada formnya sendiri. Ini khusus untuk yang terjadi pada kecelakaan kerja di petugas. Jadi ini bentuk formnya, nanti kami dari Komite K3 akan share. Bapak Ibu bisa mengisi pertama kali ketika terjadi kecelakaan kerja, bisa langsung lapor, dan laporan ini durasinya 2 kali 24 jam harus sudah diserahkan di Komite K3. Nah, ini untuk formnya dari jenis insidennya di checklist, termasuk dalam misalkan karena kerusakan alat, ya berarti di bagian kerusakan alatnya yang di checklist. Kemudian lokasinya di mana, dari unit apa. Nah, untuk nama korban tidak perlu takut karena kerahasiaan akan kami jaga. Nah, untuk tanggal, ini tanggal terjadinya kapan, kemudian ditulis nama insidennya apa. Misal terjatuh atau terpeleset di toilet karena lantai licin, seperti itu. Nah, untuk deskripsi dan kronologi kejadiannya bisa diisi dari jam berapa melakukan apa, terus jam berapa kenapa, terus jam ini ngapain, sampai sedetail mungkin tulis di deskripsi dan kronologi kejadian. Kemudian di bagian penyebab sementara yang diketahui ditulis karena apa, misal karena tadi lantai licin, gitu. Nanti dikumpulkan hard copy Komite K3 RS karena sementara ini hanya untuk hard copy, jadi hard copy-nya di checklist. Nah, nanti ini tanda tangan pelapor dan mengetahui atasan langsung diserahkan ke Komite K3. Nah, begitu. Mungkin ada video. Nah, ini bisa disimak bersama ya Bapak Ibu terkait budaya keselamatan dan kesehatan kerja, yang mana ini bisa jadi contoh
kalau K3 itu sebenarnya penting dilakukan dimanapun. Jadi, Mbak Budi. Nah, itu tadi video dari yang jadi video ini maknanya, jadi yang melakukan K3 itu tidak hanya dari Komite K3RS. Komite K3RS tidak akan bisa menjalankan programnya tanpa ada partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti tadi, selalu budayakan K3 kapanpun dan dimanapun, tanpa nunggu untuk dicek. Kayak tadi nunggu untuk ada atasan langsung baru pakai APD kayak gitu. Nah, itu yang salah. Jadi memang seharusnya melakukan K3 dimanapun dan kapanpun sesuai SOP yang ada. Nah, kemudian jika terjadi kerusakan, seperti tadi, langsung lapor, jangan malah ini masih bisa dibikin, ini kan belum tentu. Nah, karena di Komite K3 itu ada bagian subkomite dari peralatan medis dan juga sarpras, jadi nanti bisa dikonsultasikan apakah ini memang benar aman. Gitu. Nah, untuk tadi menemukan risiko kayak lubang gitu ya. Nah, itu juga perlu kesadaran dari Bapak Ibu sekalian untuk juga ikut berpartisipasi kalau misalkan dirasa ini berbahaya, lakukan apa yang bisa dilakukan. Tidak menunggu dari Komite K3. Itu karena semua yang dilakukan butuh dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja, Dokter. Mungkin ada yang tambahin? Oke, sebelumnya ini ada jargon dari Komite K3RS. Sebagai perkenalan tadi dari Dan adalah ketua dari Komite K3RS dan ada dari teman-teman yang berasal dari beberapa instalasi atau unit yang bergabung di Komite K3RS sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini ada jargon dari kami. Boleh minta bantuannya ya, Mas. Mbak. Kalau misalkan saya bilang Komite K3RS, jawabnya salam safety dari hati. Boleh dicoba. Mungkin bisa di-unmute dulu untuk Bapak Ibu untuk jargonnya dengan Komite K3RS. Ya. Ya. Oke, saya mulai ya. Komite K3RS, salam santi dari hati. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan ke Mbak Rita. Baik, terima kasih Dr. Hendrian dan Mbak Rizka. Materinya sangat luar biasa sekali. Mungkin untuk Bapak Ibu peserta sosialisasi ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand dan langsung di-unmute. Adakah yang ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada yang ditanyakan, sudah paham semua ya. Oh ya, untuk mengingatkan, jangan lupa Bapak Ibu peserta sosialisasi mengisi absensi, linknya ada di kolom chat.
Baik, terima kasih untuk Dr. Hendrian dan Mbak Rica atas materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi terkait dengan PPI, mungkin bisa ditunggu sebentar. Setelah ini kita lanjut dengan materi PPI. Baik, Bapak Ibu peserta sosialisasi, untuk materi selanjutnya yaitu tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi terkait dengan COVID-19. Untuk Mas Hadi AMGK, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh Sivitas Hospitalia di RSUD Sidoarjo Barat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harimas Adi. Saya adalah perawat pencegah dan pengendali infeksi atau yang biasa disebut dengan IPCN, Infection Prevention Control Nurse. Jadi saya masuk dalam komite PPI RSUD Sidoarjo Barat yang dengan ketuanya adalah Dr. Joko Susanto dari instalasi laboratorium, di mana saya siang ini akan menjelaskan bagaimana tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap coronavirus disease 2009 atau biasa disingkat dengan COVID-19. Baik, siang ini saya akan memberikan pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian data dan fakta COVID-19, konsep dasar COVID-19 itu seperti apa, kemudian implementasi PPI pada COVID-19, dan terakhir kesimpulan. Lanjut. Coronavirus disease 2009 COVID-19 adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus yang kedua. Jadi tanda dan gejala umumnya infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari. COVID-19 ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019, makanya COVID ini angkanya 19 bukan 20. Karena ditemukan di akhir tahun 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kemudian di tanggal 7 Januari, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, atau biasa disebut dengan PHIC atau Public Health Emergency of International Concern. Di tanggal 11 Maret, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Dan di Indonesia, melaporkan kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Varian of concern dari COVID adalah ada beta, alpha, delta, gamma, omikron. Lanjut, Mbak. Variannya ya, sehingga sampai sekarang omikron yang bermutasi menjadi omikron yang terbaru. Lanjut. Lanjut aja. Ini data COVID yang terbaru, ini saya ambil di tanggal 19 November, Sabtu. Konfirmasinya adalah 1.243, kemudian meninggalnya 141, kemudian ini dari Kota Bandung ya. Lanjut, Mbak. Saya akan menjelaskan masalah definisi apa sih coronavirus disease 2019, yaitu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Penyakit ini diawali dengan munculnya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan. Etiologinya coronavirus jenis baru yang kemudian diberi nama dengan SARS-CoV-2 ini, virus ini berasal dari famili yang sama dengan virus penyebab SARS dan MERS tahun 2015. Lanjut, Mbak. Transmisinya, jadi penularannya, transmisi dan pindahan. Virus ini ada 3 cara transmisinya, tapi yang utama adalah droplet dan kontak. Di droplet, berdasarkan studi epidemiologi dan virologi saat ini membuktikan bahwa COVID-19 utamanya ditularkan di orang yang bergejala, yang simptomatik, ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5-10 mm. Penularan droplet terjadi ketika seseorang pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernafasan, yaitu batuk dan bersin, sehingga droplet beresiko mengenai mukosa mulut dan hidung atau konjungtiva atau mata. Jadi yang dimaksud dengan droplet adalah perpindahan virus melalui cairan tubuh yang dikeluarkan dengan tekanan, misalkan dengan batuk atau bersin. Batuk biasa atau kita ngobrol biasa itu bisa menularkan lewat droplet, karena saat kita batuk atau bersin itu ada cairan yang keluar, yaitu uap mulut. Nah, kalau misalkan gejala simptomatik pada pasien dengan COVID-19 itu terjadi batuk, kita berada di dekat pasien tersebut, kemudian beliaunya batuk ke dekat kita, kemudian mengenai mukosa mulut dan hidung dan mata kita, otomatis kita tertular dengan transmisi droplet. Kemudian transmisi yang kedua yaitu kontak. Penularan COVID juga dapat melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Penularan virus COVID dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi. Maksud kontak langsung adalah ketika kita
berjabatan tangan, ketika kita bersalaman dengan orang, kita menyentuh orang lain secara skin to skin, jadi secara menempelkan tubuh kita kepada orang lain. Kemudian kontak tidak langsung adalah kontak dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi. Misal, ada orang dengan infeksi COVID memegang gagang telepon. Kemudian setelah memakai, orang lain memakai gagang tersebut, memegang gagang tersebut. Itu kontak tidak langsung. Kemudian transmisi COVID-19 sebenarnya airborne, bukan termasuk transmisi COVID-19. Transmisi COVID-19 dengan airborne itu terjadi saat kita melakukan tindakan kepada pasien dengan COVID-19 dengan tindakan yang membuka mulut, seperti intubasi endotrakeal, bronkoskopi, suction terbuka, nebulisasi, ya, pemberian pengobatan ventilasi manual seperti intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, kemudian memutus koneksi ventilator, ventilator tekanan positif non-invasif, tracheostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Termasuk tindakan yang berada di klinik gigi. Pasien di klinik gigi mau tidak mau harus membuka mulut dengan perawatan gigi. Jadi kalau ada pasien dengan COVID-19 masuk ke ruang gigi, ada aerosol di sana, atau COVID-19 ini menjadi transmisi airborne. Lanjut, Mbak. Transmisi droplet terjadi ketika partikel droplet berukuran lebih dari 5 mm yang berguliran pada saat batuk, bersin, muntah, bicara, selama prosedur suction, bronkoskopi, melayani udara akan jatuh dalam jarak kurang dari 2 meter mengenai mukosa atau konjungtiva. Untuk itu dibutuhkan APD atau masker yang memadai, yaitu dengan memakai gaun, masker, dan juga handscoop. Lanjut. Transmisi kontak langsung meliputi kontak dengan permukaan kulit yang terbuka, dengan kulit terinfeksi atau kolonisasi, misalnya pada saat petugas membalikan tubuh pasien, memandikan, membantu pasien bergerak, mengganti perban, merawat oral, dan sebagainya. Kontak tidak langsung yang sudah saya katakan tadi adalah kontak dengan cairan sekresi pasien terinfeksi yang ditransmisikan melalui petugas yang belum cuci tangan atau benda mati di lingkungan pasien, misalnya instrumen, jarum, kasa, mainan anak, dan sarung tangan yang tidak diganti. Lanjut. Nah, sekarang melalui udara. Secara epidemiologi dapat terjadi bila seseorang menghirup percikan partikel nuklei yang berdiameter kurang dari 5 mm yang mengandung mikroba penyebab infeksi. Mikroba tersebut akan terbawa aliran udara lebih dari 2 meter dari sumber, dapat terhirup oleh individu rentan di ruang yang sama atau yang jauh dari sumber mikroba. Pentingnya mengupayakan pertukaran udara lebih dari 12 kali per jam. Ya, ini masuk dalam ruang isolasi yang standar adalah dengan pertukarannya lebih dari 12 kali per jam. Sirkulasi pertukaran udara lebih dari 12 kali per jam adalah pertukaran sirkulasi yang aktif. Jadi misalkan di dalam suatu ruangan ada exhaust di situ, kemudian ada AC, itu harus berlawanan arah. Misalkan AC-nya sebelah barat, exhaust-nya harus berlawanan di arah timur. Jadi ada udara yang keluar dan ada udara yang dikeluarkan. Seperti itu. Jadi udara ini aktif. Jadi bakteri atau kuman atau virus itu tidak akan betah di ruangan dengan pertukaran udara yang lebih dari 12 kali per jam. Ya, atau air change per hour. Lanjut. Karakteristik dari SARS-CoV itu belum dipastikan berapa lama virus penyebab COVID-19 bertahan di atas permukaan. Tetapi perilaku virus ini menyerupai jenis-jenis coronavirus lainnya. Lamanya bertahan mungkin karena dikondisikan dengan yang berbeda. Seperti jenis permukaannya seperti apa, kelembapan lingkungannya seperti apa, kemudian cara pembersihannya juga harus benar. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam, dan tembaga kurang dari 4 jam pada kardus.
Makanya di ruangan pasien dengan COVID-19 itu harus sering ada periodiknya untuk dilakukan pembersihan, entah itu pembersihan bednya, mejanya, kemudian peralatan kesehatan yang menempel yang berada di lingkungan pasien. Virus dapat diinaktifkan dengan pelarut lemak dipisahkan seperti etel, etanol 75%, etanol desinfektan yang mengandung klorin, ya etanol itu alkohol yang 75%, kemudian desinfektan yang mengandung klorin, asam prosiaksetat dan kloroform, ya kecuali klorhexidin. Ya, klorin atau biasa orang sebut dengan yang buat baitin, nah itu pemutih itu namanya klorin. Lanjut, Mbak. Kalau dari segi implementasi pencegahan infeksi, yang pertama adalah screening, triase, deteksi dini pasien dugaan COVID-19 dan kontrol sumber. Kemudian menerapkan kewaspadaan standar pada semua pasien. Perlu diketahui bahwa kewaspadaan standar itu ada 11 item. Yang pertama adalah cuci tangan, APD, pembuangan limbah infeksius dan non-infeksius, kesehatan petugas, dan lain-lain. Kemudian ada implementasi kewaspadaan tambahan, yaitu kewaspadaan kontak, droplet, dan airborne. Ya, ini terkait dengan transmisi, pasien infeksi berdasarkan transmisinya apa, kontak, droplet, atau airborne. Kemudian ada implementasi kontrol administratif. Kemudian ada implementasi kontrol lingkungan dan tekniknya seperti apa. Ini terkait dengan bagaimana ruang isolasi ini sudah standar, kemudian teknik pembersihan, teknik pembersihannya seperti apa, general cleaningnya seperti apa, itu nanti saya jelaskan satu-satu. Lanjut. Screening. Kita masuk ke yang pertama, screening, triase, deteksi dini pasien dugaan COVID dan kontrol sumbernya. Sangat penting untuk menyaring semua pasien pada titik kontak pertama di Fasiankes serta pasien rawat inap yang diduga COVID-19 untuk memungkinkan pengenalan diri diikuti dengan isolasi. Di antaranya adalah menampilkan informasi di pintu masuk yang mengarahkan pasien dengan tanda atau gejala COVID untuk melapor, menetapkan pintu masuk bagi pasien dengan tanda dan gejala COVID, melatih staf tentang tanda gejala COVID-19 dan definisi kasus terbaru, mendorong petugas kesehatan untuk mewaspadai potensi infeksi COVID-19 pada semua pasien, dan menetapkan area terpisah yang berventilasi baik buat pasien dengan dugaan COVID-19. Maksud di sini adalah ada penapisan di awal di screening IgD. Pasien masuk dengan gejala dini atau gejala awal dengan COVID-19 harus sudah dibedakan, kemudian setelah dibedakan harus ada kewaspadaan isolasi yang terbentuk atau harus dilaksanakan pada petugas maupun dari pasien. Misalkan dari kewaspadaan standar harus memakai APD yang seperti apa, kemudian harus cuci tangan, kemudian petugas harus memakai APD apa, pasien harus memakai APD apa, itu semua ada di screening, triase, dan deteksi dini seperti ini. Kemudian setelah pemeriksaan, barang setelah dipakai pasien itu dibuang kemana, pembersihan setelah pasien ditransfer ke ruang isolasi itu seperti apa, cara mentransfer pasien dengan COVID ke ruang isolasi itu seperti apa, itu harus ada ketentuannya dan itu harus sesuai standar juga. Ini adalah menerapkan kewaspadaan standar yang sudah saya bilang, yang sudah saya katakan tadi, yaitu ada 11 item yang harus dilaksanakan petugas untuk menghindari infeksi. Yang pertama adalah hand hygiene atau dengan biasanya disebut dengan cuci tangan. Kita sosialisasi setiap kali apel adalah dengan cuci tangan 6 langkah. Itu adalah salah satu hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk memutus mata rantai infeksi. Yang kedua adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah alat yang melindungi diri kita dari paparan bahan infeksius. Kemudian ada dekontaminasi peralatan pasien. Ya. Peralatan sesudah dipakai pasien itu harus ada dekontaminasi sesuai standar. Ada pengendalian lingkungan,
kemudian ada pengolahan limbah, limbah infeksius, non-infeksius harus dibedakan. Linenya seperti apa, kesehatan petugas, ini harus ada cek berkala ketika ada gejala. Kemudian ada penempatan pasien terkait dengan pasien ditempatkan di ruang isolasi, apakah itu ruang isolasi biasa atau ruang isolasi khusus. Kemudian pemaparan atau sosialisasi terhadap kebersihan pernafasan atau etika batuk. Etika batuk ini harus sudah menyeluruh, semua orang harus tahu bagaimana etika batuk yang benar. Lagi saat zaman pandemi ini, etika batuk sangat perlu disosialisasikan untuk mengurangi transmisi dari satu orang ke orang yang lainnya. Kemudian praktek mencuci aman, bagaimana agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan, dan praktek lumbar fungsi terkait dengan pasien yang dipasang atau dilakukan SAB atau anestesi. Lanjut, Pak. Waspada standar 11 item tadi bertujuan untuk mengurangi resiko penularan melalui darah dan patogen lain dari sumber yang dikenal dan tidak dikenal. Waspada standar termasuk tetapi tidak terbatas pada kebersihan tangan dan kebersihan pernapasan, penggunaan APD sesuai menurut penilaian risiko, kebersihan lingkungan dan pengolahan limbah yang aman. Waspada standar dirasakan pada semua pasien dan juga semua petugas. Lanjut. Hand hygiene, kebersihan tangan adalah salah satu langkah paling efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan patogen lainnya. Lakukan hand hygiene atau cuci tangan segera setiap ada kontak dengan pasien atau lingkungan pasien. Jika tangan tidak tampak kotor, dapat menggunakan hand sanitizer, dan untuk tangan yang kelihatan kotor, menggunakan air dan sabun. Jika mencuci tangan, menggunakan air dan sabun, handuk kertas sekali pakai direkomendasikan. Jika tidak tersedia bisa menggunakan handuk bersih dan segera ganti jika sudah basah. Maksudnya di sini adalah hand towel, ya. Lakukan hand hygiene, cuci tangan secara kontak dengan pasien, ya. 6 langkah setiap kali apel dan juga edukasi kepada pasien baru yang masuk ke ruangan sudah kita laksanakan, ya. Ada 2 cara, yaitu dengan hand rub dan juga hand wash. Hand rub adalah cuci tangan dengan menggunakan cairan berbasis alkohol, dan alkoholnya harus 70% ke atas. Kalau waktunya 20-30 detik. Yang kedua adalah cairan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, itu waktu yang dibutuhkan adalah 40-60 detik, di mana 6 langkahnya sama, cuma saat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, itu waktunya lebih lama karena kita ada proses membuka keran, kemudian membasahi tangan, ambil sabun, kemudian melakukan 6 langkah, setelah melakukan 6 langkah, kemudian kita membilas, kemudian setelah membilas kita menutup keran, ambil hand towel, dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Ada 5 momen dari WHO, yaitu 5 saat kapan sih kita harus melakukan cuci tangan, yaitu yang pertama adalah sebelum menyentuh pasien, yang kedua sebelum melakukan tindakan bersih atau aseptik, yang ketiga setelah kontak atau terpapar cairan tubuh, setelah menyentuh pasien, dan yang terakhir adalah setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Ya, ini harus dilaksanakan. Kadang saat kita melakukan tindakan yang pertama dan yang kedua yang sama-sama sebelum itu, dari presentasi itu memang sangat jarang sekali dilakukan. Tapi kalau sesudah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien, setelah kontak dan terpapar dengan cairan tubuh, kita biasanya ini ya rutin untuk melakukan cuci tangan. Tapi kalau sebelum itu banyak sekali yang lupa, ya. Selain itu, cuci tangan juga dilakukan pada saat kita melepas sarung tangan, melepas APD, setelah kontak dengan permukaan benda mati dan objek termasuk peralatan medis. Yang keempat adalah sebelum menangani obat-obatan atau menyiapkan makanan. Sebelum saya melanjutkan, mungkin saya mau 1 orang untuk men-on-kan videonya. Saya ingin tahu untuk cuci tangan 6 langkah, barangkali Mbak Firda bisa dipilih siapa. Ada berapa peserta ini, ya? 68 peserta. Ya.
Mungkin dipilih satu Mbak Firda. Boleh. Saya acak ya. Nah, jangan lupa di-on-kan videonya ya. Saya ingin tahu 6 langkah cuci tangan yang biasanya kita lakukan setiap apel pagi itu sudah ngelentek enggak ya? Dihafal, jangan hanya dihafalkan, harus dilaksanakan. Monggo Mbak Firda. Ini dari Raja Sibar, ini siapa ini Raja Sibar? Raja Sibar. Siapa itu? Mungkin bisa di-on-kan videonya. Mas Raja Sibar. Raja Sibar. Wah, tidak respon. Nggak respon. Tidak respon. Kita cari yang lain aja gimana, Mas? Boleh. Eh, Yang aktif aja videonya. Siapa itu? yang aktif videonya. Sebentar. Oh, semua. Oh, semua. Ini aja deh. Mbak Fadia Itavia. Mbak Fadia, tadi ketemu di bandara. Mbak Fadia. Selamat siang Mbak Fadia. Bisa di-on-kan videonya Mbak Fadia. Bisa di-on-kan video dan juga audionya. Mbak Fadia. Wah. Gimana Mbak Fadia? Silakan. Ini aja deh. Ganti lagi gimana, Mas? Boleh. Ini yang sudah unmute ini Mas Doni. Mas Doni, dari mana ya Mas Doni? Saya nggak akan meneruskan materi kalau tidak ada salah satu yang bisa cuci tangan nih. Saya mau evaluasi Mas Doni. Selamat siang Mas Doni. Siap. Mas Doni. Sebentar kamera saya. Mas Doni. Ya. Ya Mas Doni. Hadir, Monggo silakan hadir. Mas Doni. Nggak kedengeran nih Mas Doni. Mas Doni Mohon izin, silakan. suaranya tidak terdengar. Nggak kedengeran aja. Oh, mungkin bisa diulang Mas tadi perintahnya. Cuci tangan 6 langkah Mas Doni. Oh, siap. Cuci tangan 6 langkah. Pertama, selesai kedua telapak tangan. Ya, bisa dimulai. Ya, monggo Mas Doni. Oke. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan dalam hitungan 1, 2, 3, 4. Ya. Yang kedua, Kedua. gosok punggung tangan di Ya. 1, 2, 3, 4. Yang kiri 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu gosok setelah ini jari ya. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu saling mengunci 1, 2, 3, 4. Ya. Selanjutnya ibu jari saling menunjukkan antara sebaliknya. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir gosok apa ini? Telapak tangan. Ya. Kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baik. Mas Doni dari mana ini ya? Dari instansi apa? Dari instalasi apa? Dari tata usaha. Tata usaha. Oke, terima kasih. Oke. Bagus sekali ya Mas Doni ya. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Luar biasa sekali. Meskipun tepuk tangannya secara virtual, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Mas Doni. Baik, Mas Doni dari instalasi apa? Di TU ya, kantor TU. Sangat di high sekali dalam memperagakan hand hygiene. Semoga yang lain bisa melakukan 6 langkah seperti apa ya. Lanjut Mbak.
Kita masuk ke alat pelindung diri. APD dipakai untuk melindungi petugas atau pasien dari paparan udara, cairan tubuh sekresi maupun ekskresi yang terdiri dari sarung tangan, masker bedah atau masker N95, gaun, apron, pelindung mata atau goggles, face shield, pelindung wajah, pelindung atau penutup kepala, dan pelindung kaki. Indikasi dari penggunaan APD mempertimbangkan resiko terpapar dan dinamika transmisi. Transmisi penularan COVID-19 ini adalah droplet dan kontak. Harus menggunakan gaun, sarung tangan, masker bedah, penutup kepala, pelindung mata atau goggles, dan sepatu pelindung. Kemudian di transmisi airborne bisa terjadi pada tindakan yang memicu terjadinya aerosol atau pasien membuka mulut. Harus memakai APD yaitu gaun, sarung tangan, masker N95, penutup kepala, goggles, face shield, dan sepatu pelindung. Cara memakai dengan benar dan cara melepas dengan benar juga. Cara mengumpulkan atau disposal yang tepat setelah dipakai. Penggunaan APD itu harus benar dan sesuai. Jadi kita harus tahu pasien ini infeksinya, transmisinya melalui apa. Kalau droplet harus memakai apa, kalau transmisinya kontak harus memakai apa, kalau transmisinya airborne harus memakai apa, itu harus benar dan tepat. Lanjut. Gaun dipakai berulang terbuat dari bahan 100% katun atau 100% polyester atau kombinasi antara katun dan polyester. Gaun ini dapat dipakai berulang maksimal sebanyak 50 kali dengan catatan tidak mengalami kerusakan. Maksudnya di sini adalah berulang kali maksimal sebanyak 50 kali adalah dengan cara dekontaminasi di CSSD. Tapi penelitian terakhir mengatakan bahwa belum sampai 50 kali dipakai dan di dekontaminasi itu sudah rusak bahannya. Bahkan ada yang belum 10 kali didekontaminasi atau disterilkan itu bahannya sudah rusak. Kalau gaun yang seperti di ruang operasi itu memang bahannya beda. Itu bisa dipakai sampai 50 kali atau sampai rusak. Kalau sudah rusak tidak bisa digunakan lagi dan harus memakai gaun yang baru. Gaun isolasi bedah area A dan B merupakan area kritikal tingkat tinggi. Gaun bedah area A dan B merupakan area kritikal tingkat tinggi. Lanjut. Nah, ini adalah di mana di setiap lokasi itu berbeda pemakaian APD-nya. Ya, kalau ini adalah di tempat ruang perawatan pasien IGD dan kamar operasi, petugas kesehatannya kalau merawat secara langsung pasien COVID harus memakai masker bedah, gaun, sarung tangan, pelindung mata, pelindung wajah, pelindung kepala, dan sepatu pelindung. Kemudian kalau ada pasien dengan tindakan yang menghasilkan aerosol, misalkan intubasi, kemudian tracheostomi, kemudian ada nebulasi, pengambilan swab, itu harus wajib ditambah masker N95 dan juga celemek atau apron. Lanjut. Ini adalah gaun, contoh scrub suit atau baju kerja yang sebelah kanan ini yang bisa dilihat dari layar. Itu adalah baju kerja atau biasa dipakai di ruang OK atau di ruang ICU. Kalau yang sebelah kiri ini adalah baju yang digunakan saat gaun yang digunakan saat menangani pasien dengan COVID. Kalau N95 pasien dengan tindakan aerosol yang menimbulkan akibat dari aerosol. Lanjut. Pemakaian APD gaun, petugas kemasukan anterior room setelah memakai scrub suit di ruang ganti, cek APD untuk memastikan APD dalam keadaan baik dan tidak rusak. Lakukan kebersihan tangan, kemudian kenakan sepatu pelindung. Jika petugas menggunakan sepatu kets atau sepatu lainnya yang tertutup, maka petugas menggunakan pelindung sepatu atau cover shoes. Dengan cara pelindung sepatu dipakai di luar sepatu petugas dan menutupi celana panjang petugas. Pakai gaun bersih yang menutupi badan dengan baik dengan cara pertama memasukkan bagian leher, kemudian mengikat tali ke belakang dengan baik, pastikan tali terikat dengan baik. Pasang masker bedah. Setelah pasang masker bedah dengan baik, kemudian
pasang pelindung mata. Yang ke-8, pasang pelindung kepala. Kemudian pakai sarung tangan yang menutupi lengan gaun. Jadi pakai sarung tangan yang agak panjang ya. Kemudian petugas sudah siap untuk masuk ke ruangan perawatan COVID-19. Jadi kalau zaman awal-awal dulu, pemakaian hazmat itu diutamakan. Jadi harus pakai hazmat. Dengan tahu hazmat yang dulu itu memang agak panas ya. Kalau gaun ini kalau dari kain itu banyak adem, dan ini sudah masuk dalam level 3 untuk saat ini kalau penanganan dari COVID ini. Jadi untuk pemakaian hazmat sudah tidak direkomendasikan lagi. Lanjut. Pelepasan. Setelah dari memakai, sekarang ada pelepasan. Prinsipnya melepas APD adalah kebalikan dari saat kita memakai. Ya. Setelah merawat pasien COVID, petugas kesehatan berdiri di area kotor. Jadi saat kita masuk ke ruang isolasi itu ada area bersih dan juga area kotor. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah lepaskan sarung tangan, karena tadi yang terakhir adalah kita memakai sarung tangan. Kemudian membuka gaun perlahan dengan membuka ikatan tali di belakang, kemudian merobek bagian depan leher, lalu tangan membagi sisi bagian dalam melipat bagian luar. Lakukan desinfeksi tangan atau cuci tangan. Jadi setiap kali ganti satu APD itu harus cuci tangan. Buka pelindung mata dengan cara memasukkan tangan sisi bagian dalam, ya, pelindung kepala kita buka, kemudian kita buang ke limbah infeksius. Kemudian membuka pelindung mata, kemudian cuci tangan lagi, kemudian membuka sepatu, ya, atau cover shoes-nya dibuka, kemudian segera masukkan ke tempat sampah infeksius, lakukan cuci tangan lagi, dan terakhir adalah melepaskan masker bedah dengan cara menarik tali masker bedah secara perlahan, kemudian masukkan ke tempat sampah infeksius. Kemudian dianjurkan petugas untuk mandi, ya, sebelum setelah melakukan tindakan COVID kepada pasien COVID, setelah melepas semua APD, cuci tangan, baru mandi. Lanjut, Mbak. Atasnya lagi. Oh, sudah. Bersihin pernafasan. Atas lagi. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, atasnya lagi. Bukan. Ada pengertian pernafasan. Bukan. Iya, pas. Oh, terjadi kendala sistem. Mohon bersabar. Nah, habis pelepasan tadi ke bawah. Dalam motor. Iya, setelah PD. Lagi bawah. Nah, habis ini. Nah, kebersihan pernafasan, ya, perhatikan etika batuk dan bersin. Gunakan masker kain atau masker bedah apabila mengalami gangguan sistem pernafasan. Apabila tidak ada masker, maka tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau menggunakan lengan atas bagian dalam saat batuk atau bersin. Tisu segera dibuang ke sampah tertutup. Lakukan cuci tangan dan pisahkan dengan infeksi. Jadi, etika batuk adalah cara kita untuk tidak menularkan droplet ke petugas atau orang lain. Caranya adalah setiap kali kita batuk atau pilek, wajib petugas memakai masker. Karena sekarang lagi pandemi, masker diwajibkan kapanpun, tidak harus menunggu saat kita batuk atau pilek. Apabila tidak ada masker, maka tutup mulut dan hidung kita dengan tisu. Kalau tidak ada tisu, menggunakan lengan atas bagian dalam saat batuk atau bersin. Lengan atas adalah bagian ketiak, ya. Jadi di sini. Kalau kita bersin seperti apa? Kita bersin lagi. Jadi seperti ini. Kuman atau virus akan masuk ke tubuh kita, tidak akan
menularkan ke yang lainnya. Tidak boleh menutup mulut kita saat batuk atau bersin menggunakan telapak tangan kita. Karena kalau kita tutup dengan mulut kita, sama aja. Virus akan nempel di tangan kita pegang orang lain, sama aja kita menularkan. Kecuali kalau kita sudah bersin menutup dengan tangan kita cuci tangan, baru kita bisa aktivitas yang lainnya. Lanjut. Sekarang kebersihan lingkungan. Lakukan prosedur pembersihan dan desinfeksi secara rutin sekitar lingkungan dengan cara mengelap seluruh permukaan lingkungan ruangan dan pengepelan lantai ruangan dengan menggunakan cairan deterjen, kemudian bersihkan dengan air bersih, selanjutnya menggunakan klorin 0,05%. Cairan pembersih harus diganti setelah digunakan di area perawatan pasien COVID. Aplikasi desinfektan ke permukaan lingkungan secara rutin di dalam ruangan dengan penyemprotan atau fogging itu tidak direkomendasikan. Ya. Dari penelitian menyebutkan bahwa klorin 0,05% terhadap barang yang kayak seperti kaca, kemudian besi, itu bisa mengakibatkan korosif di sana. Jadi di RSUD Sibar itu sudah ada cairan pembersih untuk membersihkan permukaan lingkungan itu dengan septalkan. Kalau dengan di ruangan-ruangan, ruang-ruang inap, ICU, semuanya, itu kalau ada namanya septalkan di sana, itu bisa digunakan untuk membersihkan seluruh permukaan lingkungan ruangan. Pembersihan dan desinfeksi lingkungan, bersihkan permukaan di sekitar pasien termasuk toilet dan kamar mandi secara teratur. Sabun atau deterjen rumah tangga dapat digunakan menggunakan larutan NaOCl 0,5 setara dengan 1 bagian larutan putih dan 9 bagian air atau kaporit ya biasa disebut, atau by clean kalau di rumah. Tapi harus gantian Mbak, yaitu 0,5%. Apa sih Mbak? Gunakan NaOCl 0,05 1:100 untuk atau etanol minimal 70% untuk desinfeksi permukaan seperti peralatan seperti stetoskop, termometer, ya, kemudian yang lain pokoknya yang berhubungan dengan yang menempel, potensi itu pakai 0,05%. Atau NaOCl 0,1% untuk desinfeksi toilet, bathroom sink dan sanitary. Terus cleaning service. Ini berbagai guideline ya terhadap pembersihan lingkungan. Lanjut, Pak. Sekarang kita masuk ke kewaspadaan transmisi ya. Ada kontak droplet airborne. Lanjut. Linen ya, tempatkan pada kantong khusus dan jangan digoyang-goyang, dan hindari kontak langsung kulit dan pakaian dengan bahan-bahan yang terkontaminasi. Jadi linen yang akan didistribusikan kepada laundry itu jangan ditempatkan di kantong khusus. Kalau saya biasanya petugas laundry, saya anjurkan untuk memakai kantong plastik warna kuning, kemudian dikhususkan, ditulisi bahwa ini bekas pasien COVID-19. Kemudian pisahkan pakaian kotor dengan pakaian anggota keluarga lainnya. Cuci pakaian, spray handuk, masker dengan menggunakan sabun cuci rumah tangga dan air menggunakan mesin cuci dengan suhu air, dengan deterjen dan mencuci tangan dan sebelum dan setelah menggunakan sarung tangan. Pertimbangkan merendam linen selama 30 menit dan 0,5% natrium hipoklorit sebelum dicuci dalam siklus air panas. Lanjut. Sebenarnya proses linen ini kita laksanakan sesuai dengan yang biasanya, karena dari laundry sendiri sudah ada bak khusus atau posisi khusus untuk infeksius.
dan bahan yang dipakai untuk mencuci dari linen tersebut adalah sudah yang terstandar. Jadi yang keluar hasilnya adalah yang sesuai standar juga. Ini adalah alur pasien coronavirus ya, pasien datang dari IGD, dari rujukan maupun dari non rujukan. Kemudian kalau kasus muda, kasus maternal di triage MNE, kita sudah ada MNE. Kemudian transfer pasien dengan ambulans atau beratkan dimasukkan ke ruang isolasi khusus atau ruang isolasi biasa. Pemeriksaan spesimen swab dikirim ke IGD atau balik bangkes beserta lapisan 406. Kalau di RSUD-nya sudah ada pemeriksaan PCR, bisa langsung hasilnya jika positif. Kalau diketahui kondisinya, kalau baik langsung nanti jadi KRS ya, atau keluar rumah sakit. Kalau di berat, masukkan ke ruang intensif COVID khusus. Jika perlu dirujuk, kalau meninggal, pemulasaran jenazahnya oleh KFM sesuai protokol COVID. Ya. Lalu kalau negatif 2 kali pemeriksaan kondisi baik pulang. Kalau kondisi menurun meninggal, pemulasaran jenazah dimakamkan seperti biasa. Lanjut. Tentang pengendalian administratif, memastikan penerapan jaga jarak minimal 1 meter dapat diterapkan di semua area Pasienkes, melakukan pelarangan pengunjung dan penunggu pasien pada pasien dewasa, kasus suspek, kasus probable, dan terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi sejak ada COVID-19 masuk ke Indonesia, saat itu semua rumah sakit melarang adanya kunjungan atau penunggu pasien. Pasien ini secara mandiri di ruang isolasi. Mengorganisir logistik APD agar persediaan dibingungkan dengan benar. Jadi persediaan APD di ruang isolasi harus terorganisir. Terorganisir maksudnya lengkap, jumlahnya ada, dan tempat untuk mengambil APD-nya ini semua petugas harus tahu. Kemudian membuat kebijakan tentang kesehatan perlindungan petugas kesehatan seperti petugas kesehatan dalam keadaan sehat, apabila sakit tidak boleh bekerja. Kemudian mengatur waktu kerja maksimal 40 jam seminggu dengan waktu kerja harian 7-8 jam dan tidak melebihi 12 jam. Kemudian memantau aspek kesehatan secara berkala, kelayakan petugas dengan komorbid, penilaian kembali bekerja, return to work, dan petugas pasca sakit. Kemudian adanya jaminan kesehatan dan jaminan juga bagi petugas di Pasienkes. Lanjut. Baik, ini ada materi tambahan tentang komunikasi resiko COVID-19 untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Ini dari WHO ya. Tujuannya adalah melindungi tenaga kesehatan dari infeksi dan mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Materi ini berisi serangkaian pesan dan pengingat sederhana berdasarkan panduan teknis WHO yang lebih lengkap tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan dalam konteks COVID-19. Lanjut. Materi ini khusus untuk petugas, kemudian pasien, dan juga untuk pengunjung yang masuk ke rumah sakit ya. Untuk manajemen fasilitas sendiri yang bersiap menghadapi COVID-19 di fasilitas kesehatan adalah menyiapkan titik triase di pintu masuk fasilitas kesehatan. Kemudian padai orang yang menggunakan gejala, siapkan titik cuci tangan lengkap dengan antiseptik, alkohol atau sabun dan air bersih mengalir. Kemudian lindungi tenaga kesehatan kita. Pastikan tenaga kesehatan dan triase kita terlatih, sehat, dan juga mengisolasi kasus suspek dan sering membersihkan tangan. Kemudian adanya tata laksana lingkungan, tata laksana pengunjung, dan tata laksana penempatan pasien dengan COVID positif ya. Petugas kesehatan harus mengenakan alat pelindung diri yang sesuai saat melakukan screening pasien di titik triase, berikan masker medis pada semua pasien yang menunjukkan gejala-gejala serupa flu atau melakukan kemungkinan infeksi COVID. Ingatkan semua pasien untuk menjalani kebersihan pernafasan dan tangan yang baik. Ya, lanjut. Untuk tenaga kesehatan, untuk melindungi diri di tempat kerja saat COVID adalah ingat
alat pelindung diri harus diganti jika akan digunakan ulang dan juga diganti untuk setiap pasien. Alat perlindungan diri sekali pakai ya, misalkan masker, sarung tangan, pelindung wajah sekali pakai harus dibuang di tempat sampah tertutup dan cucilah tangan secara menyeluruh. Barang sekali pakai tidak boleh digunakan ulang atau disterilisasi. Ya, harus dibuang ke sampah infeksius. Warna apa? Warna kuning atau plastiknya ya, jangan lupa. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut dengan sarung tangan maupun tangan sampai tangan sudah dibersihkan dengan benar. Kemudian alat pelindung diri ya yang sudah saya paparkan tadi, ada masker medis, kacamata, respirator, jubah, sarung tangan. Ya, ini lanjut Mbak. Berkomunikasi dengan pasien suspek atau terkonfirmasi COVID, yaitu bersikap hormat, sopan, ingat kasus suspek dan konfirmasi serta pengunjung yang mendampingi mungkin merasa stres atau takut ya. Kadang kita sudah belum bicara aja, udah pasien udah stres ya. Gunakan bahasa setempat yang dididik dengan perlahan, berikan jawaban atas setiap pertanyaan ya. Paling penting kita menjaga stres pasien. Kalau pasien dengan stres itu akan merubah imunitas dari pasien tersebut sehingga penyakit yang kita COVID yang positif di tersebut tidak akan segera teratasi. Dan yang paling penting adalah informasi tentang COVID-19 kepada pasien dan pengunjung fasilitas kesehatan. Ya, apa itu COVID, kemudian gejala-gejalanya seperti apa, bagaimana cara penyebarannya, siapa yang paling beresiko dengan komorbid atau tidak, kemudian pengobatan untuk COVID itu seperti apa, kemudian edukasi tentang cuci tangan, tutup mulut dan hidung dengan siku yang atau dilipat atau tisu saat batuk dan bersin, jika memungkinkan jaga jarak, jangan sentuh mata, hidung dan mulut jika ada demam, batuk dan sulit bernafas, cari pertolongan medis, telepon fasilitas kesehatan dan saling. Cara menangani stres. Yang paling penting yang sudah saya katakan tadi bahwa pasien dengan COVID-19, apalagi dengan berita-berita di luar sana yang sangat yang sangat mendominasi pasien untuk lebih stres, yaitu wajar kita sedih, stres atau terbeban ketika terjadi krisis. Jaga gaya hidup sehat, pola makan, tidur, olahraga yang baik, dan hubungan sosial dengan teman dan keluarga. Dan merokok, mengkonsumsi obat alkohol atau obat-obat lain untuk mengatasi perasaan Anda. Jika merasa khawatir, sampaikan kepada atasan Anda. Jika mulai merasa sakit, segera beritahu dokter. Jadi kalau ada gejala atau tanda dari staf, bisa langsung diajarkan pemeriksaan agar makin cepat kita mengetahui kondisi, makin cepat penanganan juga pengendalian dan juga pencegahannya. Yang terakhir yaitu untuk staf fasilitas pelayanan belum Mbak. 5 saat kapan sih kita harus membersihkan tangan, yaitu ya sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah ada resiko terpapar cairan tubuh, setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Bagi staf yang tidak langsung menangani pasien, kapan sih harus cuci tangan? Yaitu setelah dari kamar mandi, sebelum makan, setelah menyentuh sesuatu yang mungkin merasa tangan kita kotor, kemudian bagi petugas gizi yang menjamu makanan wajib hukumnya untuk selalu cuci tangan juga. Seluruh staf, seluruh pengunjung, seluruh pasien, seluruh petugas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat harus paham dan mengerti betul bahwa cuci tangan ini adalah dasar kita untuk selalu memutus rantai infeksi agar infeksi di rumah sakit ini bisa teratasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang perlu diingat adalah bahwa virus COVID ini bisa dicegah dan dikendalikan kalau kita bisa tahu bagaimana kewaspadaan isolasi yang mengikuti kewaspadaan standar maupun kewaspadaan transmisi. Kita paham, kita mengerti bahwa sesuatu yang dicegah dan dikendalikan
akan bisa mengatasi sesuatu yang buruk menimpa kita. Terima kasih, semoga pandemi ini segera berakhir. Sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari atas materi yang sangat luar biasa. Mungkin untuk Bapak Ibu peserta sosialisasi, ada yang ingin ditanyakan pada narasumber kita terkait dengan materi yang telah disampaikan. Mungkin dari perwakilan Bapak Ibu Nakes, ada yang ingin ditanyakan? Monggo kalau mau ada bertanya, silakan di forum ini, atau nanti bisa japri saya tentang COVID-19 ini, karena kita tahu bahwa COVID-19 ini belum berakhir ya, jadi kita harus tahu dasar-dasarnya, dan untuk edukasi ke pasien, ke petugas, ke teman sendiri, teman dekat kita, bahwa protokol kesehatan 5M itu masih berlaku ya, antara lain mencuci tangan, memakai masker, ya, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, kemudian menghindari kerumunan, itu masih berlaku sampai saat ini. Jadi jangan dianggap sepele, ya. COVID juga lagi naik juga sekarang, jadi saya mohon lebih berhati-hati. Mohon silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin selain dari perwakilan Bapak Ibu Nakes, bisa juga dari Bapak Ibu non-Nakes, dari admin, atau dari pelayanan yang non-Nakes, silahkan. Bisa ditanyakan. Mungkin sudah jelas ya Pak. Kalau nggak paham malahan ya. Ini mungkin sudah mendekati jam-jam makan Jam-jam siang makan ya, siang, ya. Mas. Sudah lapar. Sudah lapar. Baik, tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Yang tanya bisa langsung raise hand, atau mungkin kalau malu bisa langsung tulis di kolom chat. Silahkan. Tidak ada yang ditanyakan. Dari instalasi bedah mungkin ada yang ditanyakan. Ini jadi satu soalnya Zoom-nya. Ada yang ditanyakan dari instalasi bedah? Halo, dari instalasi bedah, ada yang ditanyakan? Nah, sepertinya sudah paham semua ini Mas, Oke, materinya. Mbak. Untuk materi ini nanti saya share di kolom chat, atau bisa nanti saya bikinkan linknya untuk bisa diunduh oleh Bapak Ibu peserta sosialisasi semua. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sebelumnya terima kasih kepada Mas Hari Mas Hadi. Sama-sama Pak. Untuk materi yang sangat luar biasa, sangat memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Baik, sebelum saya akhiri kegiatan sosialisasi ini, saya ingin minta tolong kepada seluruh peserta sosialisasi untuk mengisi evaluasi sosialisasi hari ini. Di link, sebentar saya share linknya. Di link berikut ini. Dimohon untuk Bapak Ibu peserta sosialisasi memberikan evaluasi untuk kegiatan sosialisasi ini bisa lebih baik ke depannya. Baik, jika sudah mengisi dan tidak ada pertanyaan lagi, saya selaku pembawa acara sekaligus mewakili penyelenggara pada acara hari ini berterima kasih kepada seluruh hadirin dan terima kasih kepada seluruh narasumber kita hari ini. Mohon maaf atas perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.